Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita masih di bab 19 yang judulnya yaitu peringatan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Artinya larangan keras mereka yang menyembah Allah di dekat kuburan, apalagi yang disembah adalah kuburan. Artinya menyembah Allah dekat kuburan saja itu sudah tidak dibolehkan, apalagi kalau mereka menyembah kuburan. Yang lalu telah kita bahas di hadis yang pertama. Kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Aisyah menceritakan tentang peristiwa beberapa saat sebelum Nabi SAW wafat, di mana beliau menutup wajahnya dengan kain. Ya, ada satu riwayat di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di dekat beliau itu ada bejana tempat air. Beliau celupkan tangannya ke air, kemudian diusapkan ke wajah. Beliau katakan, ala inna lil mauti la sakarat, bahwasanya kematian itu ada sekaratnya. Ada juga riwayat beliau menutup wajahnya dengan selimut. Ya, kalau lemes beliau buka. Kan biasa kan kalau kita, biasanya antum kalau nutup wajah dengan selimut di saat apa? Hah? Dingin. Lagi? Banyak nyamuk. Kan banyak nyamuk. Di saat takut. Demikian ikhwah. Tapi biasanya kan ada saat-saat lemesnya dibuka. Demikian. Begitu Rasulullah SAW melakukan hal itu di saat beliau belum meninggal, beberapa saat sebelum meninggal. Kemudian beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan tersebut, dan jika bukan karena kekhawatiran beliau akan hal itu, maka pastilah kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja beliau khawatir kalau kuburan nanti dijadikan sebagai tempat peribadatan. Jadi ikhwah, kalau kita lihat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ini, itu dindingnya ada
1, 2, 3, 4. 4 dinding. Ya, itu ada 4 dinding. Jadi kalau lantai Masjid Nabawi ini, lantai kuburan Rasulullah itu ada semeter ke bawah. Jadi lebih rendah. Tempat kamar Aisyah radhiyallahu anha itu rendah. Karena kan kalau pembangunan kan biasa ditambah-tambah lagi kan, ditambah. Makanya, jadi kalau orang sholat, kuburan Rasulullah itu di bawah, semeter lagi di bawah. Gitu. Jadi bukan tinggi. Taib. Jadi rahimallahu wa iyyakum, dan tembok pertama yang mengelilingi kuburan Rasulullah dan 2 sahabatnya itu tembok sesuai dengan besarnya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan temboknya tak berdinding, tak berpintu. Kok tak berdinding? Tembok kok berdinding. Temboknya tak berpintu, tak berjendela. Jadi memang di tembok mati. Artinya nggak bisa orang lihat ke dalam. Nggak ada celah untuk lihat dalam. Temboknya tembok mati. Itu tembok pertama. Ya. Kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum, yang tembok ini didirikan itu pada zaman Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 91 Hijriah, beliau memerintahkan Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu sebagai gubernur kota Madinah untuk membangun untuk memasukkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid, dikarenakan adanya perluasan masjid dari arah timur. Jadi ikhwah, kalau Masjid Nabawi itu, Masjid Nabawi kiblatnya ke arah mana? Kalau kita ke mana ini? Ke arah barat. Masjid Nabawi kemana arah kiblatnya? Utara, di barat daya, utara, timur laut. Kemana kira-kira? Antum bayangkan, nengok di peta tuh. Ini Mekah, Masjid Madinah di mana? Sini. Di mana? Atas kan? Di atas. Kalau utara kemana arahnya? Ke sana. Ke sana apa? Selatan. Ya Allah, siapa? Siapa yang selatan tadi? Kita sholat push up di selatan. Utara ke sana, selatan sana. Astagfirullah. Sana utara, lawannya berarti selatan. Sana timur, sana barat. Taib. Ini Masjid Nabawi. Kemana kiblatnya? Ini Mekah, ini Mekah, ini Madinah. Kemana menghadap Madinah? Hah? Ke selatan. Ya, ke selatan. Berarti sebelah kirinya Masjid Nabawi itu arah apa? Barat. Astagfirullah. Perhatikan, kalau sana ke selatan, berarti sana apa? Utara. Taib. Jadi sebelah kirinya Masjid Abu Bakar arah mana? Timur kan? Timur. Berarti daerah Baqi itu daerah sebelah timurnya Masjid Nabawi. Taib. Kalau sanalah kiblatnya. Di mana sebelah sebelah kirinya Masjid Abu Bakar di mana? Sono lah kan? Daerah sini. Jadi kalau ini Masjid Nabawi, ikhwah, rumah Rasulullah itu sebelah sini. Itu dia, sebelah kiri. Anggaplah itu pintunya pintu
rumah Rasulullah, masuk ke masjid. Di sebelah sananya itu adalah kuburan Baqi. Ya. Di situ aula Masjid Abu Bakar. Taib, ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi ketika terjadi pelebaran, ya, pelebaran ke barat, ya, ke sana, sebelah kanan Masjid Nabawi barat. Kemudian akhirnya pelebaran ke sebelah kiri, yaitu ke arah timur. Sementara rumah Aisyah radhiyallahu anha itu berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Pada tahun 91 Hijriah, ya, pada tahun 91 Hijriah terjadilah pelebaran sebelah timur. Waktu itu Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah untuk melebarkannya ke arah timur. Sehingga masuklah rumah Aisyah radhiyallahu anha ke dalam areal masjid. Dan ditemboklah dia. Itu tembok pertama. Kemudian tembok kedua ikhwah berbentuk berbentuk segi 5. Jadi temboknya kalau kita nggak ada papan tulis ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kalau daerah kiblatnya dibuat datar, yang di daerah belakangnya begini. Ya. Ini masjid, ini kuburan Nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, begitu dia. Gini susunannya. Ya. Jadi ini kan kiblat nih, sana kiblat. Ini bisa tempat orang lewat untuk mengucapkan salam. Dah. Tembok pertama segi 4. Ingat, temboknya tidak ada pintu dan jendela. Ingat itu. Jadi kalau ada nanti di film, di YouTube, seolah-olah ada orang yang dibukakan pintu, nampaklah kubur Rasulullah yang diselimuti kain hijau, itu hoax. Gak ada pintunya. Gak ada jendelanya. Dah. Yang kedua, tembok yang kedua dibuat segi 5. Begitu. Dibuat segi 5. Maksudnya apa? Supaya orang nggak ada sholat menghadap ke Nabi, ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tembok ketiga, gitu juga. Ingat, tembok kedua yang segi 5 ini juga tak berpintu, tak berjendela. Dah. Kemudian dibuat tembok ketiga juga segi 5. Dibuat tak berpintu dan tak berjendela. Ya, tak berpintu dan juga tidak berjendela. Tapi dia sudah dibuat kain hijau. Kain hijau. Barulah dinding yang keempat itu dinding yang sekarang kita lihat. Yang ada jerjak-jerjak besi, nah itu dinding keempat. Kalau itu bisa kita intip, nampaklah yang hijau-hijau. Dinding hijaunya nampak. Tapi kubur Rasulullah itu 2 dinding sebelumnya. Itu ikhwah. Jadi ya, dan di atasnya itu habis sudah. Jadi dinding atasnya kubah sudah habis, enggak ada. Intinya enggak ada tempat masuk. Tidak ada tempat masuk sama sekali. Demikian, dari atas, dari samping, dari kiri tidak ada. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dahulu kabarnya ada yang mau mencuri, ya, tapi tidak jadi mencuri karena ketahuan. Allahu a'lam bishawab kisahnya. Itulah dia. Taib. Sekarang permasalahannya, kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan di dalam masjid. Sementara judulnya apa ini? Judul bab kita. Tidak boleh beribadah kepada Allah di tempat kuburan orang-orang soleh, kan gitu. Menyembah Allah tidak boleh dilakukan di kuburan orang soleh. Apalagi menyembah orang solehnya, itu lebih musyrik lagi. Taib. Sekarang bagaimana dengan kuburan Nabi? Jelas orang-orang sholat di Masjid Nabawi.
Itu bagaimana jadinya? Jelas orang-orang zikir, baca Quran ya, ibadahlah di sana. Di Masjid Nabawi. Jadi bagaimana ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum? Ikhwah, dalam masalah ini ya, ada beberapa pertimbangan. Pertama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan di tempat dia meninggal. Dan bukan hanya Rasulullah, semua para nabi. Rasulullah mengatakan, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fi mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fih." Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang di mana dia suka untuk dikuburkan. Jadi di situ ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW dikebumikan di tempat dia wafat. Dan beliau wafat di rumahnya Aisyah, di ruangannya Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi gimana? Kalau terjadi pelebaran masjid, ikhwah, kuburan Nabi tidak boleh dipindah. Sedangkan dia dikebumikan di tempat dia meninggal, bagaimana mungkin, bagaimana dibolehkan dia dipindah ke tempat lain? Demikian. Adapun kalau kuburan selain Rasulullah itu bisa dipindah, ya, bisa dipindah. Taib. Atau masjidnya yang dipindah, bisa dipindahkan Masjid Nabawi ke Semencirim, bisa? Enggak bisa. Ini dua-dua enggak bisa dipindah. Masjidnya enggak bisa dipindah, kemudian kuburannya enggak bisa dipindah. Jadi ini memang berbeda dengan kasus-kasus, case-case masjid-masjid yang lain yang ada kuburannya. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian jadi pertama tadi masjid para nabi dikebumikan di tempat dia meninggal. Jadi enggak boleh dipindah. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi juga enggak bisa dipindah. Masjid lain dibongkar bisa, ya. Masjid Nabawi enggak bisa. Kemudian yang ketiga, bahwasanya bahwasanya kuburan Nabi itu walaupun dia berada dikelilingi oleh areal masjid, tapi sebenarnya dia bukan masjid. Contohnya begini ikhwah. Ini tanah saya nih, ini tanah saya. Kemudian ini tanah A, B, C, D. Dibeli oleh siapa? Si Budi. Budi beli tanah si A, B, C, dan D. Jadi tanah yang tengah-tengah ini tanah siapa? Tanah siapa? Ngaku lah kalian, tanah saya ini. Nggak dijual. Jadi karena sudah saya dikelilingi oleh tanah yang dibeli oleh siapa tadi yang beli? Si Budi. Jadi yang tengah ini tanah siapa jadinya? Tetap tanah saya. Ya kan? Ini tetap tanah saya. Demikian. Kalau saya tembok gimana? Jadi tanah siapa? Tetap tanah saya. Hanya memang tak ada jalannya. Kalau seandainya si Budi di temboknya lah keliling, karena tanah dia keliling, ya saya nggak bisa lewat. Kena helikopter lah. Demikian. Begitulah kasus kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi areal Aisyah radhiyallahu anha itu, ya, hujrohnya itu rumah Aisyah, punya Rasulullah, punya Aisyah. Jadi walaupun dia akhirnya lebar, dia jadi dikelilingi oleh masjid, yang itu bukan tanah masjid. Ya, itu bukan tanah masjid. Jadi tetap punya Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah. Jadi tidak bisa dikatakan apa? Tanah masjid. Beda halnya dengan masjid sekarang. Beda halnya dengan kuburan-kuburan yang banyak ada masjidnya. Itu pewakifnya sering berwakaf. Kalau seandainya ya pewakif tanah untuk masjid sering berwasiat, kalau saya meninggal saya mau dikebumikan di tanah masjid.
Demikian, tanah sudah jelas itu tanah masjid. Demikian, bukan lagi tanah dia. Dia sudah mewakafkan. Nah, yang seperti ini dia tidak berhak untuk di sana. Tapi bukankah dia pewakifnya? Dia kan sudah mewakafkan. Ketika dia sudah mewakafkan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, berarti bukan lagi tanah dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Beda halnya dengan rumah Aisyah, itu memang dari awal memang rumah dia. Taib, mungkin ada yang mengatakan sepertinya pemerintah pada waktu itu memang sengaja mau memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam masjid. Dan ternyata kalau dilihat rumah istri-istri Rasulullah itu kan berada di sekitar masjid. Ya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha itu ya sebelah kan kiri masjid. Ini masjid, ini masjid ya, ini masjid, ada kiblatnya sana. Di sini rumah Aisyah, di sini rumah Sauda, di sini sekitar sini. Rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan bahwasanya tujuannya sebenarnya mau memasukkan kubur Rasulullah, itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena ketika perluasan, semua rumah-rumah Rasulullah dimasukkan ke dalam masjid. Berarti bukan hanya ini, niatnya bukan hanya untuk kuburan. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Kemudian apa lagi alasan yang lain ikhwah? Azinallahu wa iyyakum. Bahwasanya pada waktu pelebaran ini, ya, para sahabat sudah banyak yang meninggal, bahkan sudah habis. Seperti sahabat-sahabat junior, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, sudah pada meninggal. Ya, sudah pada meninggal. Yang terakhir sahabat Jabir bin Abdillah, meninggalnya tahun 71 Hijriah. Sementara memasukkan dalam areal masjid kubur Rasulullah itu tahun 91. Jadi pada waktu itu memang sudah tidak ada lagi sahabat. Ya. Tidak ada lagi sahabat, makanya tidak ada yang mengingkarinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sebenarnya berbeda antara kasus-kasus masjid-masjid sekarang yang ada kuburannya dengan Masjid Nabawi. Ditambah lagi Masjid Nabawi itu punya keistimewaan. Salat di situ sekali sama dengan 1000 kali di masjid-masjid yang lain. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi ikhwah? Bagaimana dengan masjid kemudian ada kuburan setelah itu, maka kuburannya digeser. Boleh nggak dipindah kuburan? Boleh, kuburan boleh pindah. Ya, untuk maslahat masjid, untuk maslahat ketauhidan agar tidak terbuka jalur untuk berbuat syirik. Boleh dipindah. Tapi bagaimana kalau seandainya memang tanah itu tanah kuburan, tapi dibuat masjid? Gimana? Hah? Apa? Suara dari mana? Oh, babi yang ngomong. Iya. Pindahkan masjidnya. Boleh nggak ngancurkan masjid, dipindah tempat lain? Boleh. Gak ada masalah ya. Jadi baik kasus kuburan dipindah atau masjid dipindah nggak ada masalah. Demikian. Adapun Masjid Nabawi dengan kuburan Nabi itu nggak bisa dipindah. Ya, tidak bisa dipindah. Allahu a'lam bis-shawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya sangat berbeda antara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masjid-masjid yang ada kuburan lainnya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau di sana ada areal masjid dan ada areal kuburan? Maka para ulama menyebutkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagian mengatakan harus ada pembatas antara tembok masjid dengan tembok kuburan, dibatasi dengan jalan. Ini pendapat Imam Ahmad. Kalau untuk ulama kontemporer seperti Syekh Albani, kata beliau, kalau belum ada pemisah jalan maka nggak bisa. Yang kedua menyatakan bahwasanya
Tidak cukup hanya tembok masjid. Tembok masjid ditambah dengan tembok kuburan. Itu dia harus 2. Ya. Sebagian lagi termasuk para ustadz seperti Ustadz Firanda, beliau mengatakan ya cukuplah dibatasi dengan tembok masjid. Ingat ikhwah, maksudnya begini, areal kuburan, areal masjid, jadi dia bersatu arealnya. Jadi sebelah-sebelahan lah kita katakan, sebelah-sebelahan. Ya, sebelah-sebelahan. Apabila dia dia sebelah-sebelahan, maka satu harus ada jalan. Kalaupun nggak ada pembatas ya sudah, harus ada jalan sebagai pembatasnya. Atau ada tembok masjid dan tembok kuburan. Atau minimal tembok masjid. Berarti setelah tembok masjid itu kuburan. Demikian, ya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang terkait dengan masalah tanah kuburan dan tanah masjid. Permasalahan yang sering itu adalah kuburan di tanah masjid atau masjid di tanah kuburan. Ini yang jadi masalah. Ya, siapa yang duluan maka itu yang dibiarkan. Yang belakangan itu yang dipindahkan. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Taib. Rasulullah SAW mengatakan, la tusallu ila kuburin la qabrin wa la tusallu ala qabrin. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan juga jangan salat di atas kuburan. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di rumah tersebut surat Al-Baqarah. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terkait dengan masalah antara masjid dan kuburan dan kondisi Masjid Nabawi yang dia sudah di kuburan Rasulullah yang dia sudah dikelilingi oleh tanah Masjid Nabawi. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah bahwasanya dia pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalila. Sesungguhnya aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwasanya aku mempunyai seorang kekasih yang mulia di antara kalian. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, kama ittakhadha Ibrahim khalila. Ini seharusnya Ibrahim ini. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, seandainya aku dibolehkan menjadikan salah seorang di antara umatku menjadi kekasihku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, niscaya yang aku jadikan kekasihku adalah Abu Bakar. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qabra masajida. Janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari berbuat seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan syair. Wallahu lam naqsud siwa tajrida lit tauhid dzaka wasiyatur rahman. Demi Allah kami hanya ingin memurnikan tauhid seperti wasiat Allah. Warida Rasulillahi minna la ghuluw syirki aslu ibadatil authan.
dan juga apa yang Rasulullah ridhoi dari kita, bukan mengkultuskan beliau yang merupakan asal dari peribadatan terhadap berhala. Memang tidak, ikhwah. Jadi kalau kita lihat yang sebagaimana telah kita singgung, bahwa berhala-berhala itu ya seperti itu asal muasalnya. Awal-awal orang-orang menyembah berhala ya tujuannya bukan untuk bukan untuk menyembah, disembah, tapi untuk dihormati, dan ketika dia sangat dimuliakan akhirnya dia jadi dituhankan. Itu awal-awalnya. Wallahi law yarda rasul du'ana iyahu badarna ila idha'ani. Demi Allah, seandainya Rasulullah ridho dengan kita berdoa kepadanya, maka tentu kami akan segera tunduk melakukannya. Wallahi law yarda rasul sujudana kunna nukhirru lahu ala adqanin. Demi Allah, seandainya Rasulullah suka kita sujud kepadanya, maka kami langsung tersungkur di atas dagu kami untuk sujud kepada beliau. Karena memang enggak boleh kita sujud, ikhwah. Ya, kita hanya dibolehkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk Untuk syariat-syariat sebelum kita memang ada yang dibolehkan sujud, tapi bukan sebagai penyembahan, tapi yang dimaksud penghormatan. Itu dia. Seperti kisah apa? Nabi Yusuf alaihissalam, kan dia melihat, waktu kecil dia melihat, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Itulah yang beliau lihat dalam mimpinya ketika kecil, masih kecil. Jadi ketika dia sudah dewasa, Nabi Yusuf sudah menjadi bendahara negara Mesir, ya sudah jadi bendahara, dan dia memanggil saudara-saudaranya dari negeri Kanaan untuk pindah ke Mesir. Jadi Bani Israel itu ikhwah Yakub. Israel, nama lain Israel, nama lain Yakub, Israel. Jadi anak-anak Nabi Yakub termasuk Yusuf itu disebut dengan Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub. Israel Isa apa Yakub? Yakub. Ya, Yakub yang Israel. Taib. Jadi ketika pindah ke Mesir, itulah awal mulanya, awal asal usul Bani Israel ada di Mesir, yang akhirnya menjadi budak suku Kibti, sukunya Fir'aun. Makanya ketika orang-orang Fir'aun mendengar kajian-kajian Bani Israel bahwasanya tahun tersebut akan lahir seorang bayi yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, makanya pada waktu itu Fir'aun mengirim tentara yang anak yang lahir pada tahun itu harus dibunuh. Musa lahir pada tahun itu. Makanya nggak ada kisah Harun. Harun itu adiknya Nabi Musa. Nggak ada kisahnya Harun disembunyi-sembunyikan. Kenapa? Karena tahun lahirnya Harun tidak ada pembunuhan terhadap anak-anak. Jadi kisahnya kisah Nabi Musa. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, karena takut dan Allah takdirkan ibunya Musa itu tidak, hamilnya itu nggak besar sehingga nggak ketahuan, nggak gitu jelas. Dan ketika dia lahir tentu kan nanti ada suaranya. Mana ada anak-anak yang nggak nangis? Karena dia khawatir, itulah makanya Allah wahyukan wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa in khifti alaihi fa alqihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lak wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna alaini. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa supaya dia hanyutkan Musa ke danau, ke sungai Nil. Demikian. Udah. Kemudian umminya Musa menyuruh kakaknya supaya kusihi fabasurat an junubin. Kamu ikutin dan lihat dari samping. Nah, gitu. Jangan kelihatan kali. Ternyata kotaknya Nabi Musa nyangkut di tempat mandinya Aisyah.
Asia, bukan Aisyah. Tempat mandinya Asia diambillah oleh Asia. Bayangkan, semakin khawatir kan? Tentu kakaknya ngelapor. Umi, adik diambil ibu Asia, permaisuri Firaun. Tambah khawatir deh, ikhwah. Maksudnya selamat dari Firaun, malah perginya ke Firaun. Begitu. Allah katakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan kami jadikan kamu Musa, itu setiap orang yang lihat langsung suka. Ketika melihat Musa, Asia suka. Ya, walaupun dia tahu ini dari Bani Israel. Tahu mereka dari Bani Israel. Anak Bani Israel. Kemudian ketika Firaun lihat, Firaun juga senang. Itu ikhwah. Firaun juga senang. Akhirnya kata Asia, la taqtuluhu asa ayanfa'una aw nattakhidahu walada. Udah, janganlah bunuh. Mungkin satu hari akan bermanfaat, atau kita angkat saja menjadi anak angkat. Sejak saat itulah Nabi Musa menjadi anak istianah. Dan si Musa kecil tidak mau nyusu. Setiap ada wanita yang menyusu, diminta susu, Nabi Musa nggak mau. Hingga akhirnya si kakak mengatakan, mau nggak saya tunjukkan ada wanita yang bisa menyusui. Akhirnya ikhwah, ibunya Musa datang dan menyusui. Bayangkan, akhirnya ibunya Musa ketemu dengan Nabi Musa. Nah, Musa kecil disusukan, setiap hari dia ketemu, nyusukannya di istana, dapat pitih lagi dia. Bayangkan ya, dia dapat duit jadinya. Padahal kalau dia nyusui di gubuk dia, was-was, kemudian khawatir. Ini nggak khawatir lagi. Itulah makanya ikhwah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tak suka itu baik untuk kalian, dan boleh jadi apa yang kalian suka itu tak baik untuk kalian. Ibu Musa melihat sudah sangat khawatir. Ternyata endingnya itu happy ending, ya kan? Bagus hasilnya. Itu ikhwah, ternyata Allah punya skenario untuk kisah Nabi Musa tersebut. Akhirnya yang menjadi bagus. Demikian. Jadi kalau antum merasa ada peristiwa-peristiwa yang memang antum tak sukai, sudahlah, itu merupakan takdir Allah, ya, takdir Allah, dan pasti ada satu hal yang baik. Tapi dengan catatan, kita harus berusaha menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya itu akan berakhir baik untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi sujudnya Nabi Yusuf, sujudnya saudara kan waktu itu antara Bani Israel dengan suku Kipti. Itu awalnya kisahnya pada Nabi Yusuf. Itulah awal-awalnya. Makanya ada Bani Israel di Mesir. Taib. Jadi rahimallahu wa iyyakum, seandainya Rasulullah ridho, kami orang yang pertama sujud, kata Ibnu Qayyim. Tapi Rasulullah tidak suka dengan orang yang sujud. Ada seorang sahabat datang dari Romawi, tiba-tiba ketemu Rasulullah, dia sujud. Kamu ini kenapa, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, saya pergi ke Romawi, mereka sujud ke raja-raja mereka. Anda lebih berhak untuk disujudin. Rasulullah larang. Apa kata beliau? Lau kuntu amiran ayasjuda ahadun li ahadin la amartu imratan an tasjuda li zaujiha. Seandainya dibolehkan aku dapat izin untuk menyuruh orang sujud kepada orang lain, yang pertama aku suruh sujud adalah istri kepada suaminya. Demikian ikhwah. Itu seandainya boleh, tapi tidak boleh. Demikian. Namun pada zaman Nabi Yusuf itu sebuah penghormatan, bukan ibadah. Makanya dibolehkan. Nabi Yusuf mengatakan, ya itu di akhir surah Yusuf. Kemudian, wallahi ma yurdihi minna ghairu ikhlasin wa tahkimin lidha Qur'an. Demi Allah, Rasulullah tidak akan ridho sedikit pun dari kita kecuali keikhlasan dan berhukum dengan hukum Quran. Walaqad naha hadzal khalqi an itra'ihi
fi'lan nasara abidi sasulbani. Sungguh beliau telah melarang manusia dari mengkultuskan beliau, layaknya perbuatan kaum Nasrani, para penyembah salib. Walaqad nahana an nusayyira qabrahu aidan hidharal syirki birrahman. Dan sungguh beliau telah melarang kita untuk menjadikan kuburannya sebagai id, untuk mewaspadai perbuatan syirik dan kepada Allah. Id ini ikhwah, tempat berkumpul tahunan. Demikian. Jadi Rasulullah melarang kuburannya itu menjadikan tempat id, tempat berkumpul tahunan. Nah, sekarang kan banyak kuburan yang dijadikan tempat kumpul tahunan. Hanya bukan dikatakan id, dikatakan haul. Ya, dikatakan haul. Ya, kuburan-kuburan yang dikatakan kuburan tua, kuburan keramat, ya, kuburan keramat itu ada yang disebut dengan haul. Allahu alam, apakah waktu itu di hari lahir ulang tahun si Syekh, enggak tahu saya, yang sudah meninggal. Itu ada haulnya, dan ini dilarang. Rasulullah saja melarang. Apalagi hanya kuburan-kuburan yang dianggap-anggap wali. Itulah ikhwah rahimahullahi. Wa da'a bi alla yaj'al qabra alladhi qad dammahu wathanan minal ausan. Beliau Rasulullah SAW telah berdoa agar Allah tidak jadikan kuburannya yang menyimpan jasadnya sebagai berhala. Fa ajaba rabbul alamin du'aahu fa ahatahu bi thalathati judran. Maka Allah pemilik alam semesta mengabulkan doanya, dan Allah pun memagari kuburan dengan 3 tembok. Ini zaman Ibnu Qayyim nih. Ya, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburan itu sebagai berhala. Allah kabulkan. Rasulullah wafat dan kuburannya ditinding dengan 3 tembok. Hatta ghatadat arja'uhu bidu'ahi fi izzatin wa himayatin wasiyan, dan seluruh penjuru kuburan berkat doa-doanya menjadi terjaga dan terlindungi. Itulah ikhwah azzallahuikum tentang kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan artian tidak bisa disamakan dengan masjid-masjid lain yang ada kuburannya. Allahu a'lam bissawab. Silakan, ada yang mau nanya silakan. Silakan yang mau nanya di 0813 600 661. Kalau masjid bersebelahan sama kuburan, tapi kuburannya pas di balik tembok yang dimana itu kiblat, dan juga tempat imam ada jendela yang langsung nampak kuburan. Bagaimana itu Ustadz? Ada yang berpendapat kalau menghadap kuburan jangan pasang jendela apapun itu. Pertama, harus kuburannya itu di luar tanah wakaf masjid. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Kalau seandainya di tanah wakaf masjid gimana? Dipindah. Yang kita bicarakan tadi harus ada jalan, harus dinding. Itu kuburan memang di areal kuburan, hanya bersebelahan dengan masjid. Demikian. Kalau kuburannya ada di areal masjid, dipindah kuburannya. Kok tiba-tiba nongkrong di situ tuh? Ya, dipindah kuburannya. Ya. Taib. Bagaimana kalau memang pas depannya itu kuburan, tembok habis. Itulah minimal. Jangan ada lagi terlihat ada kuburan di situ. Nggak ada jendela. Ya, kalau memang mau berpendapat yang paling ringan, yaitu ada tembok. Yang penting tembok masjid, ada pembatas antara tembok masjid dengan kuburan itu ada tembok masjid, dah. Kalau itu aja. Tapi ingat, tembok itu batas terakhir wakaf tanah masjid. Setelah itu adalah wakaf untuk kuburan. Itu dia, bukan tanah masjid. Ya, maka itu insyaallah sudah cukup. Tidak usah buat jendela. Ya, tidak usah buat jendela, karena itu sebelahnya kuburan. Ustadz izin bertanya, pertanyaan ini dari anak saya, namun saya bingung jawabnya. Setelah orang-orang masuk surga, setelah itu kemana lagi? Jawab aja ibu. Udah kita di surga aja, nggak usah kemana-mana lagi. Mau kemana lagi? Udah kita di surga aja, nggak usah kemana-mana lagi ya nak. Itu.
Kalau babi dan anjing diharamkan, kenapa mereka diciptakan? Sebagai apa? Sebagai apa ini? Ujian bagi manusia. Demikian ikhwah. Kenapa kok babi dan anjing ditanyakan? Sekalian aja, kenapa Allah ciptakan iblis? Buat rusak dunia aja. Matikan itu iblis, selesai kan urusannya. Tapi ini untuk buat sebagai cobaan. Ingatkan kisah Nabi Adam alaihissalam, ya, fakula minha haitsu syi'tuma ragadan, fakula minha haitsu syi'tum wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, silakan kamu kemana-mana aja di surga ini. Kan ribuan pohon di surga itu. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi ingat jangan kamu dekat di pohon yang ini. Satu aja ikhwah. Yang enggak boleh itu hanya satu. Selebihnya boleh. Tapi satu itu yang cobaannya berat. Satu itu yang cobaannya berat. Ditambah lagi manusia itu ada sifat melanggar ikhwah. Sifat bangkang manusia itu ada. Beda dengan malaikat. Malaikat itu enggak ada bangkangnya. Unsur pembangkangan enggak ada. Manusia itu ada. Ditambah lagi godaan si iblis. Ya. Apa kata si iblis? Manahakuma an hadhihi syajarah illa ayyakunal malakaini au manahakuma an hadhihi syajarah illa an takunal malakaini au takuna minal khalidin. Allah tidak melarang kalian berdua untuk makan pohon ini, buah ini, kecuali dikarenakan agar kalian tidak menjadi kekal dan agar kalian tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi kekal. Jadi kalau kalian makan, sebenarnya kalian akan kekal. Kemudian itu syubhatnya si iblis. Jadi seolah-olah Allah itu telah memberitahu si iblis kenapa Nabi Adam tidak boleh makan pohon ini. Karena memang dia sudah ditakdirkan, karena dia sudah ditakdirkan tidak kekal di surga. Makanya dibocori oleh si iblis. Sebenarnya kenapa Allah larang? Karena kalau kamu makan kamu kekal. Itu dia. Makanya pohon itu kata iblis pohon khuldi. Kita pun rame-rame ikut namakannya pohon khuldi, ngikuti setan. Padahal Allah nggak ada kasih nama khuldi, setan yang kasih nama khuldi. Ya, buah apa namanya anak-anak? Buah khuldi, ngikutin setan. Demikian. Jadi ikhwah, tambah lagi faqasamahuma anni lakuma la minan nasihin. Kata si iblis, demi Allah, aku tidak ada niat apa-apa, aku hanya memberi nasihat. Bayangkan pakai nama Allah lagi, meyakinkan. Ya meyakinkan. Makanya kalau ada orang yang untuk meyakinkan orang supaya dia percaya pada dia bohong pakai nama Allah, maka orang itu apa? Iblis, betul. Iblis itu ikhwah. Berani-beraninya dia bohong pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang pertama bersumpah dengan atas nama Allah dengan dusta, iblis. Itulah iblis. Makanya kalau antum dagang, jangan usah pakai sumpah-sumpah. Kalau palsu bilang aja, ini Pak KW, ini palsu. Demi Allah ini palsu. Kalau nggak yakin dia. Tapi jarang orang demi Allah palsu. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Artinya sebagai cobaan. Ya. Coba saya tanya ikhwah, lebih banyak benda yang haram atau yang halal? Lebih banyak yang halal ikhwah. Coba antum sebutkan benda yang haram, 5 aja. Babi udah jelas, apa lagi? Hah? Anjing. Buaya, susah kan? Coba yang halal. Bakwan tahu isi, pergedel, apalagi telur dadar, banyak sekali. Coba makanan yang haram. Susah kan? Tomok-lomok, sasak. Susah. Coba 10 makanan yang halal. Ayam batoko, ayam rendang. Oh, udah
kalio, banyak sekali kok, mudah. Tapi ternyata banyak orang yang terpedaya dengan yang haram-haram yang sedikit ini. Sudah jelas jus itu berapa macam jenis jus. Kopi juga ada, teh juga ada, tetap tua juga yang diminum. Macam gak ada minuman yang lain. Demikian ya, macam gak ada minuman yang lain. Udah gak enak kan begitu. Tapi banyak yang terpedaya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, termasuk tuh rokok. Banyak yang terpedaya. Padahal apa enaknya rokok? Apa enaknya rokok ikhwah? Alah pura-pura. Pura-pura gak tahu. Demikian, apa enaknya merokok? Ikhwah, apa penyebab seorang itu merokok? Apa? Hah? Stres. Banyak ini stres-stres ada yang merokok nih. Enggak, itu bukan alasan. Banyak orang stres tapi nggak merokok karena banyak tugas, banyak pesanan segala macam kan. Di apa namanya, di sementara lagi sudah deadline, pesanan masih banyak belum selesai. Itu stres juga dia, tapi nggak merokok. Apa penyebab merokok? Hah? Penasaran aja? Kurang tepat. Gaya. Ini sepertinya yang menjawab ini nggak merokok atau memang merokok? Ikhwah, yang paling dominan itu apa? Pergaulan. Ya. Pergaulan. Coba tengok tuh monyet-monyet di Sinabung, nggak ada yang merokok. Karena pergaulan mereka nggak ada merokok. Demikian. Orang yang merokok itu awalnya dari pergaulan yang merokok. Yakinlah. Kalau nggak coba, apa enaknya merokok? Nggak ada. Hus. Walaupun nanti ada yang pandai buat bulat-bulat, lope-lope, ya itu kan kreasi-kreasi aja. Pada dasarnya dia ikut-ikut kawan-kawannya sebenarnya. Ikut kawannya. Barulah setelah itu ada nampak reklami, promosi, ya kan, iklan. Orang yang merokok itu bisa terbang pakai macam tupai, bisa lomba lari dengan harimau. Gak ada hubungan sama sekali gak ada hubungan dengan harimau, sama sekali gak ada hubungan dengan elang. Jadi sama sekali juga gak ada gaya tampil beda kan, gak ada juga ikhwah. Bau. Jadi itu pergaulan, dan memang ketika dia bergaul disitulah katakan, kalian kenapa merokok? Ini karena untuk stres atau suntuk, bahasa kita suntuk ya, karena suntuk begitu. Kenapa suntuk? Cobalah merokok dulu begitu. Ya dia coba, begitu dia suntuk, dia bakar, dia merokok, ada ketenangan dia rasakan. Mindsetnya, ikhwah nggak usah pakai merokok, antum suntuk, tarik napas dalam. Di saat itu antum tenang. Apalagi kalau antum nggak usah keluar lagi. Demikian. Jadi ya itu mindsetnya. Jadi akhirnya dirubah mindsetnya. Akhirnya itulah ketenangan. Akhirnya betul-betul akhirnya terkait dengan ketenangan itu dia jadinya. Padahal merokok itu nggak tenang. Ya bukan itu ketenangan. Kalau seandainya memang itu ketenangan, ya berarti salah konsep syariat. Syariat memberikan ketenangan yang sebenarnya didapati dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Itu hati yang hakiki. Memang ada orang yang tenang. Kemana dia mencari ketenangan? Ketenangan pergi mungkin ke diskotik. Kemana dia tenang? Ketenangan dia karaoke misalnya. Kemana dia tenang? Dia ke jalan-jalan. Ada yang kemana tenang? Dia mencari ketenangan dengan mancing. Demikian. Ya dengan mancing. Dia kalau weekend lebih mendingan ketemu dengan ikan sepat ketimbang istrinya. Misalnya begitu. Lebih tenang dia dengan ikan sepat itu. Misalnya, ya itu kan mindset saja sebenarnya ikhwah. Nggak ada. Yang tenang, yang membuat kita tenang itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya hati, Allah yang tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang beberapa hal. Kenapa? Pertama,
tidaklah orang melarang sesuatu apalagi mengharamkannya kecuali pasti bermudorot. Ingat, pasti dia itu membahayakan fisik. Dan demikian juga melarang sebuah perbuatan, pasti akan terpengaruh baik secara psikologi maupun fisik seseorang. Demikian ikhwah. Makanya ada dalam psikologi disebut dengan well-being. Well-being itu artinya ketenangan. Demikian. Subjektivitas. Well-being itu ikhwah, itu ketika orang itu dia tenang, maka akan muncul pemikiran yang positif. Kalau dia bisa bersikap positif, maka lingkungannya juga akan menanggapi tanggapan yang positif. Jadi kalau ada lingkungan, orang ini kok tanggapan saya negatif, berarti memang antum orangnya negatif. Itu dia, antum orang negatif. Kenapa orang gak suka semua kan saya? Berarti memang ada hal-hal yang gak baik pada diri antum. Kalau sudah respon positif, itu nanti akan kembali kepada fisiknya juga akan baik. Itu ikhwah, fisik akan baik. Makanya kalau ada orang yang sakit dari segi psikologinya, ada yang stres, kemudian nanti asam lambung, kemudian tiba-tiba migrain, gitu ikhwah, bisa teriak-teriak. Itulah dia, kenapa? Dia salah, sakit, psikologinya sakit. Sehat. Makanya ada orang yang sakit-sakit psikologi itu ikhwah, dicek segala macam bagus, tapi kok bisa dia sakit, kok bisa dia sesak, itu dia. Ya, hatinya nggak tenang. Rasulullah yang katakan, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu. Apabila baik, baiklah semua jasad, apabila buruk, buruklah semua jasad. Ala wahiya qalbu, dia adalah hati. Jadi di dunia ini orang yang hatinya baik, bersih, dia hidup akan tenang dan dia akan sehat walafiat. Demikian ikhwah. Demikian juga di akhir juga begitu. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang di hari akhir dengan hati yang suci, hati yang bersih. Demikian. Jadi orang yang hatinya bersih itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Makanya itulah yang selalu kita minta, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian ikhwah. Hasanah di dunia itu tidak harus kaya. Harus kaya. Miskin juga bisa hasanah. Antum pilih mana? Di dunia miskin hasanah atau kaya hasanah? Hah? Kaya hasanah. Miskin hasanah nggak mau. Dia kaya tapi nggak tenang. Miskin tapi tenang. Pilih yang mana? Yang kaya nggak tenang, kaya yang tenang, nggak ada pilihannya itu. Ada demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah ya di antara mengapa Allah Subhanahu wa taala haramkan sesuatu. Yang kedua yang tadi yang kita katakan sebagai cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khair, kami coba kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Ada yang mau langsung silakan. Jadi bapak yang bertanya atau ibu yang bertanya sudah tahulah jawabannya ya. Jadi kalau kita ditanya setelah kita masuk surga ngapain, kemana kita, bilang kita nggak kemana-mana lagi nak, di situ aja kita netap. Kita nggak pindah-pindah lagi, nggak ngontrak lagi seperti sekarang. Apa hukumnya sholat yang tidak dekat sutra, dan apakah sholat batal atau sekedar berdosa saja jika tidak mendekati sutra? Ikhwah rahimallahu iyyakum. Kalau kita lihat pada fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya sutra itu wajib. Sutra itu pembatas sholat. Karena Rasulullah mengatakan la tusalli illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali pakai sutroh. Ya, janganlah kalian sholat kecuali pakai sutroh. Sehingga beliau katakan wajib. Kalau wajib berarti orang yang sholat nggak pakai sutroh berdosa, tapi sholatnya sah, ya, sama seperti berjamaah. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan sholat berjamaah itu wajib. Jadi kalau dia nggak sholat berjamaah, sholatnya sah, tapi dia berdosa karena tidak berjamaah kalau nggak ada uzur. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, demikian juga sutroh. Namun jumhur para ulama menyatakan bahwasanya sutroh itu tidak wajib, sunnah muakkad. Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab.
Dan ingat ikhwah, sutroh itu, ya, kalau kita sholat tak pakai sutroh, misalnya kan biasa orang mengandalkan garis-garis ini kan. Kalau dia sholat di situ, dia mengandalkan garis ini. Ikhwah, kalau dia sholat nggak pakai sutroh, orang yang lewat di depannya itu akan mengurangi pahala dia. Misalnya kan sering kalau kita lihat di masjid-masjid umum, kalau dia mau sholat sunnah ke belakang dia itu kan, ke belakang. Ada lebih parah lagi, depan pintu. Kita mau lewat nggak bisa. Demikian. Itu bagaimana? Kalau dia nggak pakai sutroh, setiap ada orang yang lewat, walaupun jauh dari dia, itu kena. Akan merusak, mengurangi pahala sholatnya. Jadi, untuk tidak terganggu pahalanya, maka pakailah sutroh. Kalau sudah ada sutroh, kemudian ada orang lewat antara dia dan sutroh, maka dia punya hak untuk menghalangi. Dia punya hak untuk menghalangi. Saya tanya, dia nggak pakai sutroh, dia mengandalkan garis-garis ini aja. Ada orang lewat depannya, punya hak ada nggak untuk menghalangi? Hah? Nggak punya hak, ikhwah. Nggak bisa diginikan. Kenapa? Apa batasan Anda? Nggak ada batasannya. Rasulullah mengatakan yang seperti ini itu kalau dia pakai sutroh. Bagaimana kalau dia di dinding sana? Dinding. Nggak akan mungkin ada orang lewat. Perlu nggak pakai sutroh? Misalnya dia sholat itu kan pintu tutup kan? Dia sholat di samping pintu itu. Kan nggak ada orang lewat. Perlu nggak pakai sutroh? Kenapa? Kan nggak akan ada yang lewat. Paling dia depannya, tapi nggak akan lewat. Yang dilarang kan ngelewatin. Perlu nggak? Apa perlunya? Hah? Ikhwah, di situ bukan hanya menghalangi orang yang lewat. Setan lewat pun terhalangi dengan sutroh. Jadi ketika kita sholat pakai sutroh, itu setan pun nggak bisa lewat. Kalau sudah setan lewat, itu akan mengganggu kita. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi kalaupun Syekh Albani mengatakan itu wajib, ya cukup kuat dasarnya. Ya, cukup kuat dasarnya. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau apa hukumnya papan-papan yang dibuat di masjid yang ada sengaja dibuat untuk sutroh? Itu gimana? Dulu kan nggak ada buat papan-papan begitu pada zaman Nabi. Terus mereka ya dinding, tiang atau temannya yang di depannya sholat. Itu bagaimana? Ikhwah, malla yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna melakukan kewajiban, maka yang itu juga menjadi wajib sesuatu itu. Artinya karena itu untuk untuk mendukung sebuah amalan yang sahih, maka dia juga akan menjadi hukum yang sama. Ada satu kaidah ikhwah, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu termasuk hukum tujuannya. Jadi dengan kita buat apa saja sengaja dibuat ada orang seperti ada kita punya ya. Kita buat itu enggak masalah, boleh. Tidak dikatakan bid'ah. Memang ada sebagian para ustadz kita mengatakan bid'ah tapi enggak. Itu bukan bid'ah, itu sutroh, boleh. Ya, karena Rasulullah juga menancapkan sutroh di lapangan. Sekarang kita bagaimana? Dulu para sahabat berlomba-lomba untuk dapatkan dinding, kemudian tiang, tapi kita sekarang ya di samping kurangnya pengetahuan tentang sutroh, maka tidak apa-apa untuk melakukan itu. Artinya ya kalaupun nggak ada dinding, ya kita punya itu untuk jadikan sebagai sutroh. Demikian, nggak sampai pada bid'ah. Ada yang langsung? Silakan ikhwah. Ya. Ya. Batalkan. Ya, batalkan. Tinggalkan tuh masjid. Saya pernah sholat di satu tempat. Memang masjid lama kita kan umumnya banyak kuburan. Tadi saya nggak tahu, Allahu Akbar, terbuka jendelanya. Pas saya depan kuburan lama semua. Udahlah, melipir sedikit pelan-pelan masuk, keluar gitu. Keluar dari masjid itu. Kenapa? Depannya ternyata kuburan, nggak nampak. Kalau nggak terbuka jendelanya nggak nampak. Tahu kuburan di mana tuh? Di masjid mana? Di Kota Medan? Hah?
Ya, itu dia. Dulu saya dimandikan dengan air masjid itu waktu kecil. Orang dulu kan begitu kan, harus mandi pakai masjid, air masjid ini, air masjid ini. Ada yang nanya lagi, silakan ikhwah. Ustadz, sekarang ini makin banyak yang membawa anak-anak yang belum mengerti sholat ke masjid, bagaimana hukumnya? Tayyib. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Anak terbagi 3. Yang dikatakan anak atau sobi itu adalah yang belum balik, maka disebut dengan sobi, sibian, belum balik. Dah, anak yang belum balik itu ada 3. Pertama, anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa sholat. Mau dia 5 tahun, mau 7 tahun, mau 10 tahun, kalau dia sudah bisa sholat, sudah tahu dia kan baca Al-Fatihah, ruku, sujud, ruku-rukunnya, maka anak ini punya hak sebagaimana orang dewasa. Kalau dia lebih dahulu di saf pertama, maka tidak ada seorang pun yang berhak menggesernya. Gak bisa dia dengan tiba-tiba kerahnya dia. Gak bisa. Ya. Bahkan kalau dia paling banyak hafalannya, dia yang menjadi imam. Seperti Amr bin Salamah. Jadi imam dia, waktu itu usia 7 tahun. Kaumnya gak ada yang hafal, gak banyak hafal. Dia yang paling banyak. Maka dia dalam usia 7 tahun dijadikan sebagai imam. Itu yang pertama, yang punya hak sama seperti orang dewasa. Yang kedua, anak yang belum bisa sholat. Anak yang belum bisa sholat itu tidak boleh di saf, memutus saf karena dia nggak sholat. Makanya Rasulullah SAW tak pernah meletakkan Hasan Husain itu di saf, dibawanya ke depan. Demikian ikhwah, bukan letak di saf. Jadi antum kalau bawa anak samping antum, dia memang begini, nggak kemana-mana tapi gitu. Itu nggak sholat namanya, nggak bisa sholat, nggak boleh tengah-tengah. Itu memutus saf. Udah. Jadi gimana? Tempatkan dia khusus di belakang. Jangan sama dengan orang dewasa. Karena dia nggak sholat. Nggak sholat dia harus memutus sholat. Yang ketiga, anak yang belum bisa sholat tapi buat ribut, mengganggu orang sholat, ini yang tidak layak dibawa ke masjid. Mutar-mutar, naik ke mimbar, cek-cek mik, halu. Demikian, ini nggak boleh. Nggak boleh bawa ke masjid. Kenapa? Mengganggu. Ustadz, mamanya juga sholat. Mendingan dia ganggu mamanya ketimbang ganggu orang semasjid. Kita kadang-kadang mikirnya nggak jelas ikhwah. Demikian, mamanya di rumah sholat. Terus lebih mendingan ganggu orang semasjid ketimbang ganggu maknya. Dia ganggu maknya nggak ada masalah, nggak ada dosa. Demikian ikhwah. Jadi nggak boleh bawa ke masjid yang nggak bisa sholat. Yang nggak bisa sholat dan mengganggu, ikhwah, mengganggu sholat. Itu biasanya lari-lari di depan, teriak-teriak. Masih mendingan ikhwah. Ada lagi yang merusak masjid. Jendela di hublok, tutak. Kita aduh habislah jendela masjid ini. Begitupun bapaknya mantap. Anak siapa? Diam semua. Enggak ada yang ngaku. Astagfirullah. Enggak ada yang ngaku. Dia kan masih kecil, enggak mungkin dia datang sendiri. Bapaknya mana ini? Enggak ada yang ngaku. Demikian ikhwah. Ya, Imam Malik mengatakan jannibus siyabakum sibyanakum al-masajida. Jauhkan anak-anak kalian dari masjid. Ini anak-anak yang merusak ini. Yang merusak dan mengganggu. Enggak boleh kan ikhwah. Ya. Jadi itu harus antum pahami. Jangan sampai gara-gara karena enggak mamanya mau sholat di rumah antum bawa ke masjid. Jadi antum mengutamakan ganggu orang di masjid ketimbang di rumah. Demikian. Dia kalau di rumah enggak berdosa, ganggu mamanya. Kalau di masjid dosa enggak? Dosa, kan masih kecil. Antum yang bawa kemari yang berdosa. Karena ganggu orang. Demikian ikhwah. Belum lagi ompol dia kan. Namanya juga belum sabar. Antum sabar, tunggu dia bisa sholat, bawalah ke masjid. Minimal dia tidak mengganggu. Demikian ikhwah. Rasulullah bawa Hasan Husain, dia enggak mengganggu yang lain. Walaupun memang ketika Rasulullah sujud, dia naik ke kepalanya. Tapi enggak ada mengganggu jamaah. Ya. Kadang-kadang hanya jamaah. Lama kali ya Rasulullah sujud. Gitu. Gak ada terganggu, gak ada kekhusyukan. Demikian. Tapi kalau
Anak teriak-teriak, woi, 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 merdeka, merdeka. Kalau itu jelas mengganggu yang lain. Demikian, maka nggak dibolehkan. Siapa yang nanya ini? Namanya siapa ini ya? Ingat itu ya ikhwah. Jadi tinggal antum, anak antum yang mana? Biarkan dia di rumah kalau dia masih bisa, kalau dia akan mengganggu orang yang sedang sholat. Apa Ustaz, ana izin bertanya terkait dengan kezaliman. Bagaimana jika seorang pernah menzalimi orang lain dan dia benar-benar sudah minta maaf namun tidak dimaafkan, apakah nanti akhirat masih dihukum? Masih. Demikian. Ikhwah, kalau kita punya masalah dengan Allah, kita tobat nasuha, selesai urusan. Dengan orang kita tobat nasuha, belum selesai. Kita harus datang minta maaf, syukur-syukur dimaafkan. Kalau dia katakan tiada maaf bagimu, itu hak dia. Gak bisa kita katakan, oh antum berdosa gak memaafi saya. Itu gak ada, gak berdosa dia, gak memaafi. Itu hak dia. Demikian ikhwah. Jadi hati-hati kalau kita punya kezaliman terhadap orang lain. Hanya memang untuk orang yang dizalimi itu kita katakan maafkanlah. Kenapa demikian? Harapannya al-jaza' ma'al jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau kita memaafkan orang yang menzalimi kita, kita kan juga punya dosa. Kita sedikit banyak juga pasti akan ada kezaliman. Harapan kita itu dengan kita banyak memaafkan orang, Allah juga memaafkan kita. Itu dia. Ya kalau kita terlalu keras dengan orang akan memaafkan, nanti yang lain juga akan memperlakukan begitu. Kalau Allah perlakukan antum begitu gimana? Berapa banyak dosa-dosa kita juga yang kita lakukan. Semua kita punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khata'in wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa yang bertaubat. Kita pasti punya dosa. Demikian. Kalau kita mohon ampun pada Allah, Allah enggak ampuni gimana? Makanya ikhwah, ya, ampunilah dia, maafkan. Harapannya apa tadi? Semoga Allah memaafkan juga dosa-dosa kita. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia enggak maafkan, Allah hukum. Kenapa? Dia enggak maafkan. Yang enggak memaafkan itu Allah hukum juga. Enggak dimaafkan orang ini, dia juga enggak dimaafkan gitu. Ya tinggal pilih yang mana terserah. Kadang-kadang kan memang ada sebuah kezaliman itu sakit kali hatinya. Iya. Rasanya itu bagaikan luka, menggoreskan luka di atas luka lama. Itu dia. Sakitnya di mana? Nah, demikian. Ya gimana lagi ya, memang insya Allah kalau dia walaupun dia masih terasa perih luka di hatinya, ya dia berusaha dia maafkan. Semoga Allah akan berikan dia pahala dengan itu semua. Ya. Memang ikhwah, fatwa para ulama menyebutkan seandainya mudaratnya besar, kita minta maaf. Maaf Pak ya, saya dulu pernah menzalimi Bapak. Kenapa itu? Bapak ingat gak diusir dari kampung tahun sekian? Ya pernah, itu memang kurang ajar kali orang itu. Itu saya biang keroknya Pak. Sama gitu kan. Wow, sebentar ya, pergi ke belakang ambil parang. Kau rupanya ya. Artinya bisa terancam nyawa. Maka kalau seperti ini tidak usah. Ya, seperti ini tidak usah. Ya, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan itu parah sampai dia diusir dari kampung. Demikian. Tapi kalau dia mau maafkan ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya maafkan. Tapi ente nggak pulang lagi. Demikian. Ya, jadi kalau memang perkiraan kita memang mudarat lebih besar, boleh. Ya, boleh. Tidak langsung minta maaf melalui apalah begitu, surat atau gimana, ya. Tapi ingat, untuk standarisasinya itu beda tipis antara mudarat lebih besar atau pengecut. Demikian ikhwah, ya. Ikhwah, antara pengecut dengan orang punya pertimbangan itu beda tipis. Kenapa antum nggak pergi? Menurut pertimbangan maslahat mudarat, bilang aja pengecut. Antara berani dengan nekat, beda tipis. Antara hemat dengan pelit, beda tipis. Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyah.
Antum tuh hemat apa bakhil? Demikian, itu susah membedakannya. Macam yang tadi itu, antara pertimbangan lebih besar mudarat atau pengecutnya, itu Allah dan antum lah yang tahu. Semoga pertimbangan antum betul. Kalau ternyata tidak betul, maka kena dia. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Id auhayna ila ummika ma yuha. Wahyu ini, wahyu yang seperti apa Ustaz? Allahu a'lam bissawab. Id auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan kepada ibumu apa yang kami wahyukan. Allahu a'lam bissawab, ini bukan wahyu tapi taufik ataupun ilham. Bukan berarti Allah mengangkat ibu Musa menjadi nabi, enggak. Karena tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Seperti Maryam, Maryam bukan bukan nabi, tetapi ketika Nabi Zakaria pernah berkata kepada Anna laki hadza ya Maryam, ini dari mana makanan-makanan ini? Jadi Maryam itu punya makanan musim dingin di waktu musim panas, makanan musim panas di waktu musim dingin. Demikian. Ya kalau di sana ikhwah, kalau pas musim panas itu yang keluar nanti betih atau semangka itu. Nanti kalau musim dingin nanti yang keluar apel, anggur, pir, itu ikhwah. Jadi di ruangan mihrabnya Maryam ini lengkap. Nabi Zakaria mengatakan anna laki hadza, dari mana ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah. Dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu kan Maryam dari Allah. Allah yang memberi langsung, tapi dia enggak menjadi nabi. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.